Hai, kita jumpa di Kabur Tulis. Kali ini ke Dawung, Kabupaten Cirebon. Panjang perjalanan saya dari Cikarang sampai ke Cirebon. Bertemu dengan sahabat saya dan juga sumber inspirasi kalau kata saya, Mas Kukuh Aji Irianda. Halo Mas Satria, jauh-jauh dari Cikarang loh ke Cirebon ya untuk ketemu saya, sebuah kehormatan ya. Jadi narasumber di Kabur Tulis. Hari ini tema kita adalah kasih anak kepada orang tua. Umumnya kita selalu bahas tentang bagaimana kasih orang tua kepada anak. Spesial hari ini kasih anak kepada orang tua. Yuk kita mulai. Oke. Mas Kukuh Aji Irianda. Iya. Saya meyakini satu-satunya waktu dan kesempatan yang tidak akan pernah datang kembali adalah kesempatan untuk membahagiakan orang tua. Betul sekali. Karena waktu mereka terbatas ya. Betul. Dan cara kita membahagiakan juga terbatas. Artinya tidak sesempurna mereka mendidik membahagiakan kita ya. Jangan dulu mereka yang terbatas. Jangan-jangan kita yang nggak nyampe ya. Betul sekali. Dan kita nggak akan pernah bisa tuh membalas. Betul. Ya, itulah terbatas seseorang anak. Sebelum hilang dan habis waktu. Betul sekali. Wah, saya cocok nih sama Mas Satria. Anak yang baik. Oke. Bagaimana bentuk kasih sayang anak kepada orang tuanya? Oh, bagaimana bentuk kasih sayang? Nah, kita kembali aja teman-teman, kita nyapa-nyapa nih. Teman-teman aja. Teman-teman kepada Alkitab ya. Saya ingat sekali dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 19. Di situ pernah Tuhan Yesus ditanya oleh seorang pemuda, sama kayak kita nih yang masih muda-muda ini. Masih muda kok kami. Nah, pemuda itu bertanya, teman-teman, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, satu pertanyaan umum klasik yang rasanya semua umat beragama itu akan bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan keselamatan. Lalu Tuhan Yesus menjawab menarik sekali, ya teman-teman. Jawab Tuhan Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi kalau kamu mau masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Lalu orang muda itu tanya lagi, "Perintah yang mana?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan hormatilah ayahmu dan ibumu, serta kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Jadi Yesus sangat tegas nih. Kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal, salah satunya adalah menghormati ya orang tuamu, ayah dan ibu. Ya, itu satu mandat yang rasanya kita agak lewat tuh. Ya, kalau bicara soal kasih, itu udah umum. Iya betul. Tapi ternyata Yesus kasih satu syarat di sini, harus menghormati. Jangan membenci, biasalah kita tahu. Iya, jangan membunuh, it's usual. Jangan berperang kayak biasa. Jangan berzina, itu satu hal. Tapi salah satu syarat masuk hidup yang kekal adalah menghormati orang tua kita. Itu salah satu bentuknya. Waktu Nabi Musa terima 10 perintah Allah. Yes, that's true. Allah urutan 1-4. Betul. Relasi manusia dengan Allah itu 1-4. Betul. Di bawah Allah langsung hormatilah ayah dan ibu supaya panjang umurmu di bumi. kontan hadiah. Satu frekuensi kita. Anak yang baik. Itu hadiah kontan loh yang dibayar di bumi loh. Yes, betul. Jadi cara kita menghormati Allah adalah menghormati orang tua, karena orang tua adalah wakil Tuhan yang mendidik, membesarkan kita di bumi ini. Kalau kita nggak menghormati orang tua, bagaimana kita bisa menghormati Allah yang tidak kelihatan? Benar. Ya kan? Betul. Allah aja nggak kelihatan ya. Kita ngaku ya kan. Aku cinta kok sama Tuhan. Gitu betul. Kan? Padahal Allah mengasihi kita lewat orang tua kita. Lo nggak akan bisa menghormati sesama kalau orang rumah, yaitu orang tuamu sendiri, nggak engkau kasihi, nggak engkau hormati. Oleh sebab itu langsung ditaruh di perintah yang kelima, sebelum jangan membunuh, iya, jangan benar. merampok. Sebelum kita ke masyarakat, benerin dulu keluarga tuh. Iya, kasihmu akan hambar bicara soal mengampuni ke sesama kalau hubunganmu dengan orang tua yang di dalam rumah itu nggak baik-baik aja. Oke. Orang tua itu segala-galanya. Ya. Ya, buat saya pribadi orang tua itu segala-galanya. Ya. Kebahagiaan orang tua itu melebihi saya. Lebih kebahagiaan kepada diri saya sendiri. Karena orang tua yang baik, orang tua itu pasti tahu kok bahwa kebahagiaan yang dia pilihkan untuk anaknya itu juga kebahagiaan pasti buat anaknya. Betul. Tapi belum tentu ketika anak itu mencoba mencari bahagianya, itu belum tentu membahagiakan orang tuanya loh. Betul. Kita juga harus bisa mengerti juga posisi anak-anak zaman sekarang.
Oke. Ya, anak-anak zaman sekarang itu adalah anak-anak yang melek teknologi. Saya punya anak baru satu, teman-teman. Anak zaman sekarang itu ketika mereka lahir, mereka sudah ada di era digital, di mana segala sesuatu tuh mereka bisa sentuh, mereka bisa cari dengan begitu mudah. Ya, mereka melihat itu, mereka lahir tuh langsung melihat gadget di depan mata mereka. Artinya segala sesuatu membuat mereka lebih pintar dari generasi sebelumnya. Kadang-kadang karena ada gap communication, gap education juga ya antara orang tua zaman dulu dengan sekarang. Ini ya. Orang tua pengennya begini, tapi anak sekarang pengen jadi YouTuber. Sih, jadi bicara soal menghormati orang tua, ya, memberikan kasih sayang kepada orang tua. Salah satu poin yang juga nggak kalah penting adalah bagaimana orang tua juga menghormati pendapat anak-anak. Ya, ada firman Tuhan mengatakan, hai bapak-bapak jangan menyakiti hati anakmu, jangan membuat dia tawar hati. Ya, itu juga penting. Ya, artinya antara posisi anak menghormati orang tua itu penting. Tetapi juga jangan kemudian orang tua merasa boleh mengatur anak sedemikian rupa. Ya, artinya standar kebahagiaan aku dengan standar kebahagiaan anak itu mesti ketemu di tengah-tengah. Ada titik seimbang. Yes, that's right. Ini. Iya, harus dibicarakan. Jadi ketika anak menjalani kehidupan itu tidak merasa terpaksa. Seiring kita dewasa, ya, kita bisa menentukan pilihan. Betul. Dan pilihan ini tadi seperti disampaikan, ada titik seimbang, titik ketemu. Yes, betul. Bagaimana ketika kita tetap bertumbuh dewasa, kita tetap bisa merasa sebagai seorang anak di hadapan orang tua kita. Kalau saya jadi anak ya, ketika saya punya pendapat, saya juga harus mau mendengar apa yang menjadi nasihat orang tua saya. Itu prinsip menghormati orang tua ya. Jadi bukan main keras-kerasan. Kalau saya keras, orang tua saya keras, nggak akan pernah ketemu. Iya, kalau ngotot-ngototan nggak selesai. Iya, batu lawan batu hancur. Tapi bagaimana ketika saya, oleh sebab itu kita poinnya hukum yang kelima tuh hormati dulu. Ya, kita punya pendapat, orang tua juga pasti akan memberikan nasihat. Orang tua yang baik pastinya akan mengarahkan tentunya ke arah yang baik. Iya, betul. Ya nggak akan mungkin dijerumuskan, kan gitu ya. Artinya nasihat orang tua pasti selalu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi kita perlu mendengar nasihat mereka. Dan kalau misalkan kita sudah menentukan sebagai seorang anak, tanggung jawab. Itu yang sebenarnya yang pengen dilihat orang tua sih. Iya betul, pada akhirnya orang tua pasti akan rela kok. Percaya deh, pasti akan mendukung. Keberhasilan kita sepaket dengan orang tua kita. Oh harus. Orang tua kita harus bahagia dengan keberhasilan kita. Betul. Dan bicara soal kebahagiaan orang tua, kadang-kadang mereka tuh nggak minta apa-apa loh. Serius bener ya? Iya. Orang tua tuh nggak minta apa-apa. Nggak minta apa loh, teman-teman. Betul sekali. Orang tua nggak minta apa-apa. Nggak pernah minta apa-apa. Ini pertanyaan yang selanjutnya nih. Kadang-kala mintanya cuma sepele kok. Ngabarin sama hadir. Yes, that's true. Betul. Hadir itu yang nggak ada nilai ganti yang lain. Betul. Kita tetap berkomunikasi, kita tetap bertanggung jawab. Jadi anak yang minimal nggak nyusahin ketika mereka sudah usianya sudah senja ya. Katakanlah kita belum bisa ngirim atau ngasih. Iya. Minimal orang tua kita jangan sampai khawatir sama kita. Betul. Menghilangkan rasa khawatir itu loh. Betul. Jangan sampai orang tua kita khawatir dengan kehidupan kita. Betul. Kalau orang tua masih khawatir dengan kehidupan kita, ada yang salah dalam kehidupan kita. Betul. Jangan sampai kita telat nakal. Ketika lu udah mapan, benar. Ya, jangan sampai lu ngecewain hidup orang tua. Jangan sampai ketika orang tua sudah sepuh gitu ya, kita tuh masih, oh my god, anak gue kok kayak begitu, ibaratnya nyusahin mereka. Bener. Pertanyaan bonus. Oh ya, saya baca di Amsal. yes. Orang yang durhaka kepada bapak dan ibunya, pelitanya akan gelap pada waktu jalannya redup. Kurang lebih begitu bunyinya. Betul. Jadi dia akan kehilangan jalan keluar ketika menghadapi masalah. Itu Amsal bilang seperti itu. Pelitanya akan redup. Betul. Itu bagus banget sih ayat. Betul. Bagaimana supaya kita jangan sampai menjadi anak yang durhaka? Setuju. Bagaimana caranya? Ini nggak ada di pertanyaan. Bonus ini. Bagaimana supaya kita nggak jadi anak yang durhaka? Secara sehari-hari aja lah. Kalau nggak secara teologis. Kalau saya sederhana sih, minimal kita nggak menyakiti hati mama, nggak menyakiti hati ayah. Itu aja. Hadir ketika dibutuhkan. Betul. Setidaknya ngasih kabar, berkomunikasi. Jangan sampai hilang. Kadang-kadang hadir itu
terpisah Mungkin dengan jarak keterbatasan dan ya. waktu. Setidaknya kita video call, ngasih kabar, berkomunikasi. Nenek saya umur 86 tahun. 86 tahun. Ibu saya umur 60. Udah sama-sama tua ya. Tapi nenek saya akan selalu nyari ibu saya buat ibu saya telepon. Orang tua loh itu. Apalagi kita yang lebih ngerti HP. Ya. Apalagi kita yang punya waktu. Dan mungkin kalau kita udah jadi kakek nenek, Baru ngerasain. baru ngerasain. Kita bisa bilang, ngapa sih ibu, ngapa sih bapak? Iya. Karena kita belum jadi orang Betul. tua. Kita belum merasakan anak kita remaja, dewasa, pergi. Ya, dan Iya. kita baru akan ngerasa kehilangan ketika sesuatu yang kita punya itu udah pergi. Mas Koko, closing statement. Menghormati, mengasihi, membahagiakan orang tua itu sebuah keharusan untuk anak-anak. Tapi di sisi yang lain, menjaga perasaan anak-anak itu juga sebuah kewajiban bagi orang tua. Aku rasa itu closing statementnya. Singkat, padat, dan mengena. Iya. Ini syahdu banget pokoknya. Kata-kata kita. Iya. Latar musiknya latar musik yang sedih gitu kan. Ya. Boleh, boleh. Nanti dikasih ya, dipasang ya. Oke. Saya tutup acara dulu. Penonton terima kasih banyak sudah menyaksikan kami. Perjalanan saya ke Cirebon betul mengesankan. Pesannya kepada kita semua, hormati dan kasih orang tuamu. Hadirlah ketika engkau bisa, terutama hadirlah ketika engkau paling dibutuhkan dalam kehidupannya. Teruslah bersambung komunikasi, jangan pernah sakiti orang tua. Dan karena keberhasilan kita adalah doanya. Dan bahagiakan orang tua kita dengan keberhasilan kita. Kita jumpa lagi minggu depan, tetap di Kabur Tulis. Rukun selamanya, Mas Kuku Haji Irianda. Thank you, Mas Satria. God bless ya.